Semua ilmu yang kita share di sini adalah gratis. Jangan skip videonya. Anda cuma modal subscribe, pencet merah-merahnya, pencet loncengnya, kelunting, sudah selesai. Dan Anda mendapatkan semua ilmu yang kita share di sini secara gratis. Kembali di Devilisus Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini kita akan melakukan kupas tuntas terhadap LED Osram seri Oslon Bus HX. Ini tentang seperti apa perbedaannya. Jadi rata-rata orang-orang belum paham tentang seperti apa perbedaan seri-seri LED dari varian Osram Oslon Bus HX. Dan seperti apa juga cara untuk mengeset fokusnya, karena beberapa user yang sudah menggunakan Osram seri ini, Osram seri baik yang CSL-NM1, CSL-PM1, CUL-NM1 sama CUL-PM1, ini rata-rata mereka mengalami kendala atau mengalami masalah ketika mencari spot fokus yang paling bagus. Jangan di skip videonya karena isinya daging semua. Ini tulang-tulangnya kita buangin semua, kita kupas tuntas habis mengenai Osram Oslon Bus HX ini. Namun sebelum itu seperti biasa ritualnya, seruput dulu kopinya bos. Alhamdulillah. Oke, Osram Bus HX edisi keluaran Osram terbaru 2020 ini, dan fenomenal banget kemarin, termasuk di Indonesia ya, di Indonesia. Cuman kemarin memang saya lihat sih, kalau menurut saya memang strategi marketing sih. Jadi varian dari Osram Bus HX ini sebenarnya kan ada 4 macam nih, ada 4 macam. Cuman yang masuk ke Indonesia ini, yang pertama masuk adalah Osram CSL NM1 .tg atau .tg. Nah, jadi orang kenalnya yang namanya LED Osram ini ya hanya varian ini gitu, hanya varian CSL NM1 ini, sehingga ketika pertama varian tersebut masuk ke Indonesia, wah udah ribut, udah berbondong-bondong beli gitu kan, udah beli, yang seller-seller juga sudah berlomba-lomba untuk mempersiapkan stoknya, yang sebagai tukang custom, tukang review juga sudah berlomba-lomba untuk membuat setting dengan LED CSL NM1 ini. Kecuali saya, kalau saya ketika pas waktu rame orang membicarakan atau menggunakan atau setting memakai CSL NM1 ini, saya justru lompat 3 step di atasnya, mempublish video setting Convoy C8 Plus dengan CUL-PM1TG ini. Justru orang malah pada bingung, padahal di situ sebenarnya sudah saya berikan sebuah pancingan di deskripsi, hanya saya tulis detail setting dan partnya ada di video berikutnya. Cuman di situ nggak banyak yang nanya di kolom komentar, kecuali beberapa orang yang memang mungkin sudah update spek sebelumnya. Nah, ada beberapa juga yang hanya menanyakan soal masalah reflektor yang saya pakai reflektor hulu 7 mili atau 9 mili. Mungkin karena kok ngelihat di video, oh kok spotnya bisa bagus, kok sedangkan punya saya kok nggak bisa bagus gitu kan. Nah, ini akan kita share semua di sini, dan sekali lagi semua ilmu yang kita share di sini adalah gratis. Jangan skip videonya. Anda cuma modal subscribe, pencet merah-merahnya, pencet loncengnya, kelunting, sudah selesai. Dan Anda mendapatkan semua ilmu yang kita share di sini secara gratis. Kita mulai basic dari prinsip LED. LED kepanjangan dari Light Emitting Diode. Jadi dioda yang dia bisa memancarkan atau mengeluarkan cahaya. Nah, balik lagi ke kosakata yang namanya emitting. Emitting ini kan berarti kata kerja. Nah, objek atau subjeknya yang melakukan pekerjaan tersebut namanya adalah emitter. Jadi ini kita kalibrasi bahasa dulu. Jadi LED itu adalah prinsip kerjanya dan subjek yang mengeluarkan cahaya
atau benda yang mengeluarkan cahaya yang tersebut disebut sebagai emitter. Dan ini bahasa sudah mulai dipopulerkan oleh seller-seller lokal kita, karena ini sebenarnya adalah istilah teknik khusus ngomongin soal masalah osram ini. Jadi misal ada bentuk LED yang seperti ini osram kan bentuknya petak ya. Keseluruhan dari bodi LED inilah yang disebut sebagai emitter. Jadi emitter itu adalah keseluruhan bodi, ini disebut emitter. Terus bagian tengahnya ini yang memancarkan cahaya ini disebut dengan core. Sampai di sini jelas ya. Kenapa kalibrasi bahasa ini penting? Karena Osram Oslon Busaik ini menamai seri mereka, seri produk mereka dengan standarisasi dari ukuran size emitter dan bentuk dari core-nya. Jadi ini akan saya tulis beberapa varian Oslon Busaik yang rilis kemarin pada 2020 ini secara komplit. Yang pertama adalah seri CSL NM1. Nah, CSL NM1 ini mengeluarkan 3 jenis ya. Jadi 3 jenis. Yang pertama adalah CSL NM1.tg. Terus yang kedua adalah CSL NM1.f1. Yang ketiga adalah CSL NM1.23. Yang .tg ini putih, yang .f1 ini hijau, terus yang .23 ini adalah merah. Terus yang kedua keluar CSL PM1. Nah, CSL PM1 ini ada 2 varian, CSL PM1TG sama CSL PM1F1. Yang .tg ini putih, yang F1 ini hijau. Terus yang ketiga ini ada CUL NM1. Ini hanya ada varian TG putih. Sama yang nomor 4-nya adalah CUL PM1TG. Ini juga warna putih. Dari sini tadi kita sudah melakukan kalibrasi bahasa. Jadi semua seri yang menggunakan kode CSL ya. Ini CSL kan sama nih. Ini berarti size dari emitter atau ukuran emitternya adalah 30-30. Ini sama ya. Terus yang kode menggunakan CUL depannya ini emitternya sudah pasti menggunakan 40-40. Nah, 30-30 sama 40-40 ini dari mana? Dihitungnya dari mana? Dari ini. Jadi ukuran dari emitternya ini 30-30 itu berarti ukurannya 30 kali 30 ini dalam satuan mikron, yang berarti adalah 3 mili kali 3 mili. Terus kalau yang 40-40 ini satuannya juga mikron ya kan, jadi 4 mili kali 4 mili ukuran dari emitternya. Terus yang kode belakangnya seperti apa? Nah, ini nih, NM1 dan PM1 ini perbedaannya pada bentuk dari core-nya. Ini di sini saya udah punya sampel ya, udah punya sampel. Ini saya ambil sampel CSL NM1 dan CSL PM1. Berarti kode depannya CSL ini kan sama-sama CSL, berarti size emitternya. Ini size emitternya sama 30-30. Tapi yang berbeda adalah kode di belakangnya, NM1 dan PM1. Nah, kalau untuk yang NM1 ini dia core dari LED-nya. Ini dia persegi sama sisi. Kalau untuk yang PM1 dia persegi tapi persegi panjang, jadi bukan persegi sama sisi. Sekali lagi, yang kode NM1 ini adalah persegi sama sisi. Untuk yang menggunakan kode PM1 adalah persegi panjang. Sampai di sini jelas ya.
Dari keseluruhan variannya tergantung dari kebutuhan Anda, karena semua ini setupnya adalah untuk thrower untuk thrower. Jadi kalau Anda yang menggunakan driver dengan driver standar atau driver di bawah 5 ampere, misal upgrade 7135 kali 12, outputnya kan berarti 4,2 ampere. Saya sarankan silahkan menggunakan CSL-NM1 atau CUL-NM1 ini, 10 watt dan 12 watt. Itu hasilnya akan lebih maksimal. Nah, terus kalau Anda menggunakan driver dengan ampere-ampere tinggi, silahkan gunakan CSL PM1 dan CUL PM1. Khusus untuk yang CUL PM1 ini bisa disupply dengan driver output 8 ampere. Khusus yang ini ya. Khusus yang ini. Terus kalau untuk yang CSL PM1 ini standarisasinya di 5, 6, pokoknya yang di atas 5 lah. 5 sampai 7 ampere dia masih mampu. Yang ini. Dan sekarang kalau dilihat dari sisi fokusnya, ngeset fokusnya, ini ngeset fokusnya lebih mudah yang mana Bang? Karena pasti terlalu banyak masalah kemarin. Jadi beberapa user sekarang saya silahkan Anda absen di kolom komentar siapa saja yang sudah menggunakan varian Oslon tersebut ya, baik yang CSL PM1, CSL NM1, CUL NM1, CUL PM1, pasti mengalami kendala untuk ngeset fokusnya. Jadi cara ngesetnya adalah begini, Anda siapkan background putih, dan background putih itu Anda tempel di tembok atau Anda punya tembok dengan cat atau background yang warna putih dari jarak 2 sampai 3 meter. Silahkan Anda sorotkan ke situ. Titik fokus LED sudah bisa benar-benar di tengah reflektor. Itu adalah ketika spot solid yang ada di tengah itu satu, itu harus dapat dulu. Ini harus presisi bulat. Terus setelah itu Anda lihat bleeding coronanya. Jadi di samping spot ini pasti ada yang namanya corona ya. Yang ada namanya corona. Nah, cari posisi di mana si corona ini presisi atau simetris. Dalam arti kata simetrisnya itu bisa simetris atas bawahnya ketemu, kanan kirinya juga ketemu. Mau menggunakan reflektor dengan bottom hole 7 mili mau pakai 9 mili itu sama. Bedanya nanti kalau Anda menggunakan reflektor dengan 9 mili, Anda set nanti ini bleeding coronanya dia lebih luas daripada Anda yang menggunakan reflektor 7 mili. Kalau yang pakai 7 mili dia lebih tight, lebih rapat di sini. Nah, ini untuk yang varian dengan NM1 atau yang bentuk core-nya persegi. Nah, terus gimana kalau dengan bentuk core-nya yang persegi panjang atau yang asimetris tadi? Karena ukurannya kan nggak sama gitu loh. Nah, khusus untuk yang PM1 caranya sama. Anda sorotkan juga di jarak 2 sampai 3 meter dengan background warna putih. Anda dapatkan dulu spotnya yang solid di tengah, ya kan? Nah, setelah itu nanti khusus untuk yang PM1 ini bleeding coronanya bentuknya seperti ini, Bos, siluetnya. Jadi siluetnya ini akan seperti mata. Siluetnya akan seperti ini nanti hasilnya. Jadi di sini ada siluetnya bentuknya seperti ini. Jadi seperti mata. Yang atas simetris dengan yang bawah, yang kanan akan simetris dengan yang kiri. Kalau Anda sudah mendapatkan spot yang seperti ini, berarti LED Anda sudah berada di tengah, udah center itu. Nah, kalau misal posisi ini udah dapat Bang, tapi ketika bezel ini dikencengin, tahu-tahu kok meleset lagi, jadi ini geser naik ke atas. Ini spot fokusnya ini geser naik ke atas, jadi nggak simetris lagi nih bleeding coronanya. Nah, caranya adalah Anda melakukan tuning dari posisi baut yang ada di MCPCB-nya. Jadi Anda setel. Kalau misal ini spotnya ini naik, berarti kan dia posisi kurang turun ketika bezel kenceng ya. Jadi Anda setel, Anda turunin, Anda kendorin lagi bautnya MCPCB, terus ini Anda tandain dulu, karena biasanya kalau dia posisi
dia yang siluetnya di sini lebih panjang. Ini core LED-nya pas menghadap ke atas kayak gini. Nah, ini core-nya posisinya ada di sini. Nah, ini Anda tandain dulu mana yang bergeser. Ini nanti MCB-nya Anda geser. Kalau Anda turunin ke arah yang kurang tadi. Setelah dapat baru dibaut, Anda tes lagi. Seperti itu caranya. Dan kalau Anda sudah mendapatkan spot yang seperti ini, maka hasilnya spotnya akan solid, jangkauan throw-nya juga akan jauh seperti yang sudah ada pada video yang kita posting kemarin. Nah, terus untuk masalah wattnya, ini CSL NM1 ini 10 watt. 10 watt, dia lumen 1000 ya. Terus untuk yang CSL PM1 ini 20 watt. 20 watt dia lumen 2000 maksimalnya. Terus untuk yang CUL PM1 ini 12 watt. Lumen 1200 maksimalnya. Terus untuk yang CUL PM1 ini 24 watt. Lumen maksimalnya 2400. Nah, jadi dari sini sudah jelas ya, sebenarnya variannya banyak banget. Cuman karena kurang edukasi di kita, jadi kadang orang salah setel. Terus sekarang gini, kemarin banyak yang nanya juga, sekarang gini dong Bang, coba kalau Osram LED Osram seri sekian, yang ini masuk ke hostnya, yang ini hasilnya seperti apa. Nah, sekarang kalau saya mau nurutin semuanya, saya mau punya host berapa dengan melakukan uji coba sekian varian ini. Jadi saya ngambil sampel-sampel semua setting yang sudah kita share di sini. Ini adalah setting maksimal dengan masing-masing karakter dari LED dan host yang kita anggap kompeten ya. Setting maksimal. Dan itu sudah bisa menjadi referensi bagi Anda sebenarnya. Dalam arti kata, misal saya kemarin sudah membuat setting dengan CSL PM1 varian F1 ya, hijau ya, di Mantarai M45. Dan di situ saya sudah bilang bahwa reflektor dari Mantarai M45 ini lebih dalam, selisih 1,2 mili daripada reflektor Convoy C8 Plus. Jadi ketika Anda melihat referensi video yang saya share di sini, otomatis Anda sudah bisa memprediksi, misal CSL PM1 F1 ini saya masukkan ke Convoy C8 Plus seperti apa. Nah, perbandingannya adalah Anda tinggal ukur reflektornya saja. Jadi kalau diameter reflektornya C8 Plus itu seperti ini, diameter sekian, dalamnya sekian. Sedangkan punya Mantarai katanya selisih 1,2 mili. Berarti dia spotnya jadi lebih kecil. Kalau ke Convoy C8 Plus karena reflektornya dia lebih dangkal, ya kan, berarti spotnya agak lebih besar. Dengan perbandingan seperti Anda bisa membuat skala sehingga Anda sudah bisa memprediksi, oh ya, berarti jadinya sekian, ada penyusutan throw sekian, spotnya jadi akan lebih besar. Sama ketika misal CSL PM1 F1 ini Anda pasang di Convoy S2 Plus. Nah, diameter reflektornya Convoy S2 Plus itu berapa, dalamnya berapa, terus Anda bandingkan dengan reflektornya Mantarai M45, otomatis Anda bisa membuat skala perbandingan. Oh ya, nanti berarti spotnya akan tambah lebih besar lagi jadi segini, terus ada penyusutan throw yang segini. Jadi semuanya itu sebenarnya secara teknis sudah bisa Anda perkirakan, sudah bisa Anda prediksi, dan hitungan matematisnya adalah seperti itu. Dibuat skala dari perbandingan ukuran reflektornya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan komen, like, dan share videonya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.